Selamat pagi, shalom Bapak Ibu saya kasih Tuhan, shalom. Puji nama Tuhan, saya bersyukur saya boleh melihat kita semua diberi kekuatan oleh Tuhan. Hanya karena anugerah dan kekuatan Tuhan kita berada di tempat ini. Sebentar kita akan mempersembahkan kembali hidup kita bagi Tuhan. Saya ajak untuk kita boleh sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau tetap baik Tuhan sampai
kami bernafas, kami rindu menyembah Engkau Tuhan. Kami rindu meninggi-ninggikan Engkau Allah pencipta kami. Oh, sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan. Biarlah dengan segenap hati kami memuji menyembah Engkau
Hanya satu-satunya pribadi yang dapat kita andalkan. Dialah Yesus. Gelapkan jalan di hidupmu, putus harapan.
ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Maka di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah satu-satunya sumber segala jawaban yang kami perlukan. Dan Engkau ada Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab itu Tuhan, pengharapan kami tidak akan mati, tapi pengharapan kami akan terus hidup dan bangkit. Sebab kami memiliki Tuhan Yesus yang bangkit dan hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, ketika kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah Tuhan, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Roh Kudus bekerjalah secara bebas di tengah-tengah kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, lebih keras lagi tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya, shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa saat ini kita diberi kesempatan untuk kita boleh bersama-sama beribadah. Kita tahu itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Kita tahu itu semua hanya karena kebaikan Tuhan. Yang setuju Tuhan begitu baik bagi kita, boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, pada saat pagi hari ini saya ingin membahas kepada setiap kita mengenai misi dari GBI Gideon. Misi dari GBI Gideon. Kalau pada minggu lalu kita khusus ibadah di sore hari, kita menangkap visi yang Tuhan beri bagi kita jemaat GBI Gideon. Nah sekarang kita akan berbicara mengenai misinya yang Tuhan berikan bagi kita jemaat GBI Gideon ini. Nah, minggu lalu Bapak Ibu Saudara-saudari, saya sudah share kepada setiap kita bahwa visi GBI Gideon adalah menjadi mega church Pentakosta yang sehati menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Boleh kita sama-sama baca kalimat ini, 2, 3, menjadi mega church. Boleh sama-sama kita baca dengan suara yang keras, 1, 2, 3, menjadi mega church Pentakosta yang sehati menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Nah, mengapa visi ini baru diberi sekarang, diberi minggu lalu, diberi pada bulan ini? Saya telah jelaskan minggu lalu bahwa ini adalah momen yang pas, karena secara khusus kita baru saja memperingati kenaikan Tuhan, dan itu sangat kental hubungannya dengan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dan kita baru saja merayakan Pentakosta, di mana kita melihat Roh Kudus berkarya secara luar biasa menuntun gereja Tuhan untuk menuntaskan amanat agung itu. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sudah melihat bagaimana minggu lalu dijelaskan bahwa sehati menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus itu adalah visi yang sudah Tuhan berikan bagi gereja amanat agung. Gereja Tuhan tidak perlu lagi mencari-cari visi. Yang gereja Tuhan perlu lakukan hanya tinggal mau setuju atau tidak dengan visi yang sudah Tuhan beri, mau sepakat dengan Tuhan atau tidak dengan visi yang sudah Tuhan beri bagi gerejanya, yaitu amanat agung. Bagaimana perintah Tuhan, jadikanlah semua bangsa muridku. Dengan cara apa? Pergilah, baptislah, ajarlah, ya. Dan kemudian kita sudah melihat bagaimana Pentakosta itu menjadi sebuah yang penting. Mengapa? Karena kita tidak saja berfokus kepada satu sisi hanya penginjilan saja, tetapi kita juga tidak hanya fokus kepada kuasa Tuhan, tanda ajaib, mujizat ajaib. Tidak, tetapi kita ada tanda mujizat kuasa Tuhan untuk kita pergi menginjil. Kita menginjil disertai dengan tanda dan kuasa yang ajaib, yang heran, karena ada Roh Kudus yang menyertai kita, ada Roh Kudus yang ada bersama dengan kita. Yang setuju katakan amin. Dan sebab itu kemudian sudah dijelaskan juga minggu lalu, kata mega church ini menjadi penting karena ini bukan soal perihal bangunan yang besar, nama yang besar, bangunan yang megah, nama yang megah, nama yang rela, tidak. Tetapi mega church itu ternyata dalam ilmu pertumbuhan gereja
itu justru berbicara soal berapa banyak jumlah jiwa yang dimuridkan. Kalau sampai 2000 ke atas itu gereja sudah menjadi mega church. Maka kalau sudah 1500 itulah saatnya gereja mulai bersiap-siap diri untuk menjadi mega church. Dan itu sekali lagi bukan soal nama besar gereja, bangunan yang megah dan kokoh dan luar biasa, bukan. Tetapi itu soal berapa jiwa yang dijangkau untuk menjadi murid-murid Kristus. Dan kita tahu pada waktu Pentakosta itu terjadi 3.000 orang bertobat, 3.000 orang menyerahkan diri dibaptis. Itu sudah melebihi dari angkanya mega church. Jadi spirit mega church seharusnya juga kita miliki sebagai orang-orang Pentakosta. Nah, pertanyaannya lalu bagaimana kita mengerjakan visi yang sudah Tuhan beri, yang kita tangkap ini? Ya sekali lagi, karena kita gereja Tuhan tidak perlu lagi mencari-cari visi, tetapi gereja Tuhan yang perlu kita lakukan adalah kita setuju atau tidak, kita sepakat atau tidak dengan visi yang Tuhan beri. Nah, bagaimana kita mencapai visi ini? Maka itulah baru kita bisa melihat misi dari GBI Gideon ini. Nah, kita akan lihat misi GBI Gideon adalah keluarga Allah yang bertumbuh bersama menjadi murid Kristus melalui penyembahan, persekutuan, pengajaran, pelayanan, dan penginjilan. Boleh kita baca sama-sama dengan suara yang keras? 1, 2, 3. Keluarga Allah yang bertumbuh bersama menjadi murid Kristus melalui penyembahan, persekutuan, pengajaran, pelayanan, dan penginjilan. Nah, apa maksudnya dari misi ini? Nah, ini akan kita bahas, yang akan kita lihat, kita tangkap misi yang Tuhan beri, yang akan kita kerjakan sama-sama. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, misi GBI Gideon ini kita tiba-tiba saja berdiri begitu ya. Tetapi ada dasar Alkitabnya. Dasar Alkitabnya 2 hukum yang terpenting, ya, 2 firman yang penting yang Tuhan berikan, yaitu kita tahu kita punya hukum agung dan kita punya amanat agung. Hukum agung berbicara apa? Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39. Ya. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Lalu yang kedua, kita juga baca sama-sama dengan yang keras. 1, 2, 3. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah hukum agung Tuhan. Ada 2, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Nah, sekarang amanat agung. Apa yang disampaikan dalam amanat agung? Mari kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20 ya. 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, jadi jelas ya, hukum agung itu berbicara kasihilah Tuhan, kasihilah sesama, dan ada amanat agung, yaitu amanatnya 1, jadikanlah semua bangsa muridku. Dengan cara apa? Dengan cara pergi, baptis, ajar, gitu ya. Nah, sekarang dengan bermodalkan 2 hukum yang penting ini, hukum agung dan amanat agung ini, mari kita bersama-sama menjabarkannya dalam alur pemuritan, supaya kita mengerti bagaimana sih alur pemuritan yang akan kita kerjakan sama-sama di GBI Gideon ini. Dan ini akan membentuk nanti struktur organisasi dari 5 pilar gereja ini tadi ya. Penyembahan, persekutuan, pengajaran, pelayanan, dan penginjilan. Ya, itulah 5 pilar gereja. Yang pertama, kita akan melihat ini, menata hukum agung dan amanat agung ini menjadi alur pemuritannya perlu kita kerjakan bersama-sama. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudari, itu berbicara soal penyembahan. Boleh sama-sama katakan penyembahan? 1, 2, 3. Penyembahan. Inilah aplikasi dari mengasihi Tuhan. Wujud dari kita mengasihi Tuhan itu adalah bagaimana kita datang sujud menyembah kepada Tuhan. Penyembahan kita yang tertuju kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan kepada Bapa yang diperkenalkan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kepada Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapa, Putra, dan Roh
menyembah Tuhan. Nah, kalau kita melihat dalam teks ini, Matius 22 ayat 37 sampai dengan 38, jelas tadi kita sudah baca. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kalau kita tahu ini Tuhan Yesus mengutip dari kitab Ulangan. Nah, apa yang disampaikan dalam kitab Ulangan? Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 5 itu Tuhan Yahweh itu berbicara kepada orang Israel. Ya, dan firman-Nya adalah seperti, dengarlah hai orang Israel. Ini menjadi firman yang begitu penting bagi orang Israel sampai hari ini dengan kalimat yang sangat terkenal, yaitu Shema Israel. Dengarlah hai orang Israel. Dan sampai hari ini orang Israel itu terus mendoakan Shema Israel. Ya, baik pagi hari, malam hari, ya pagi hari, malam hari, mereka terus mendoakan itu. Karena ini sebuah peringatan yang sangat penting dari Tuhan. Dengarlah hai orang Israel. Ya, Shema Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan lalu Tuhan menunjukkan apa aplikasinya dari mengasihi Tuhan itu. Kalau kita lihat Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima, kita sekarang melihat sedikit turun ke ayat yang ke-13. Ulangan 6 ayat yang ke-13 di situ dikatakan, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Yang saya suka dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, namanya dikatakan deeply respect God, your God. Jadi secara sangat mendalam, hormatilah Tuhan, respektlah dengan sangat mendalam kepada Tuhan. Dan ini menarik, serve and worship Him exclusively. Layanilah dan sembahlah Tuhan secara eksklusif. Back up your promises with His name only. Bapak Ibu saudara-saudari, jadi memang arah hidup kita yang penuh dengan penyembahan kepada Tuhan, yang itu nyata dalam pelayanan, dalam ibadah kita, dalam menyembah Tuhan. Nah, sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita jadikan GBI Gideon ini, ketika kita berbicara penyembahan, ketika kita berbicara kita telah keluarga Allah, mari kita jadikan GBI Gideon ini sama-sama menjadi rumah bagi kita, karena kita keluarga Allah, yaitu rumah untuk rumah doa, rumah pujian, dan rumah penyembahan. Inilah rumah kita bersama. Mari bersama-sama di dalam wadah GBI Gideon ini. Inilah kita keluarga Allah. Kita jadikan ini menjadi rumah untuk kita bersama-sama, ini menjadi rumah doa, rumah pujian, rumah penyembahan. Yang ini selalu tekan-tekankan terus gitu ya. Sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita satukan hati kita. Maka saya merancangkan begitu ya. Ini masuk dalam 5 pilar kalau berbicara soal struktur organisasi. Itu akan ada masuk ke dalam bidang penyembahan. Yang saya harapkan berikutnya kita bisa ada komisi pemuji, WL, worship leader, singers, komisi pemusik. Bahkan nanti kalau kita Tuhan izinkan ada komisi penari, komisi multimedia, sound system, usher, kolektan, semua yang mendukung dalam penyembahan, dalam kita beribadah kepada Tuhan. Kita jadikan satu ini semua dalam bidang penyembahan ini. Ini yang pertama Bapak Ibu saudara. Dan yang kedua, alur pemuritan setelah kita mari kita datang menyembah Tuhan. Yang kedua adalah mari kita masuk ke dalam persekutuan. Katakan sama-sama persekutuan. 1, 2, 3. Persekutuan. Persekutuan ini Bapak Ibu saudara, ini dari ketika Tuhan Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa muridku, dengan cara apa? Baptislah mereka. Ini pentingnya persekutuan. Nah, kalau kita lihat Matius 28 ayat 19, itu jelas, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan kita tahu Bapak Ibu saudara, dari para murid, bahkan jemaat mula-mula,
ketika mereka sudah dibaptis, Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 42 itu mengatakan seperti ini. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam mengajar rasul-rasul dan juga dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti yang akhirnya bisa makan perjamuan kudus, ya, tapi juga bisa makan yang secara reguler, berfellowship bersama dan berdoa bersama. Ada persekutuannya di dalamnya, ada perjamuan kudus, ada berfellowship bersama, makan bersama, ada doa yang dipanjatkan. Jadi ketika mereka sudah selesai dibaptis, tidak lalu terpencar begitu saja, tetapi mereka bersekutu bersama. Tetapi kenyataannya tidak, Alkitab tidak hanya mencatat ketika sesudah seseorang dibaptis baru bersekutu, tetapi bahkan sebelum seseorang dibaptis mereka juga perlu adanya persekutuan itu. Misalnya Kisah Rasul 8 ayat 30 sampai dengan 31 dikatakan bahwa Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Kata sida-sida itu. Mari kita akan bergandengan tangan bersatu hati untuk kita mengerjakan supaya melalui ini yang misi yang Tuhan percayakan kepada kita bisa kita kerjakan, sehingga visi yang Tuhan berikan pun bisa kita capai bersama. Saya undang untuk tim musik WL Singers boleh maju. Saat itu Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengingatkan kepada kita sekali lagi, inilah misi kita GPI. Kita adalah keluarga Allah yang Tuhan kumpulkan dalam wadah GPI Gideon ini, untuk kita boleh bertumbuh bersama menjadi murid Kristus sesuai amanat agung itu. Kita bertumbuh bersama jadi murid Kristus melalui apa? Penyembahan, persekutuan, pengajaran, pelayanan, dan penginjilan. Biarlah pujian yang terakhir yang nanti sudah kita nyanyikan ketika kita berkata masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Ini yang menjadi semangat kita, spirit kita, bahwa ketika kita melakukan semuanya itu mungkin kita rasa tidak mungkin Tuhan, tapi kita tahu masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Atau bahkan mungkin dalam pergumulan perjalanan hidup kita sehari-hari, mari kita bertumbuh menjadi murid Kristus. Kita masuk dalam penyembahan, kita masuk dalam persekutuan, kita masuk dalam pengajaran, kita masuk dalam pelayanan, kita masuk dalam penginjilan, supaya sungguh-sungguh juga iman kita pun dikuatkan, bahwa sungguh dalam menghadapi keseharian hidup kita itu masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Bahkan bagi orang-orang di sekitar kita, anak kita, bahkan yang mungkin sudah punya menantu, itu termasuk menantu kita, termasuk cucu kita, termasuk juga saudara-saudara kita, orang tua kita, teman-teman kita, rekan-rekan kita di pekerjaan kita, di sekolah kita, mereka ada di rumah kita pun yang belum kenal Tuhan Yesus, supaya mereka semua juga boleh disadarkan melalui alur pemuridan ini bahwa sungguh bagi mereka pun masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Sebelum kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan, biarlah kita boleh mengambil waktu untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Apa yang boleh kita dapatkan melalui firman Tuhan ini? Ambil waktu 1-2 menit Bapak Ibu Saudara untuk kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Apa yang kita dapatkan melalui firman Tuhan ini? Apa yang bisa kita bawa pulang setelah dari ibadah ini? Adakah kita sungguh mau menjadi murid Kristus yang militan, sehingga sungguh kita pun memiliki pengharapan itu
sungguh-sungguh melalui kita dimuridkan di dalam Kristus, kita teguh iman berdiri bahwa selalu masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Dan bahkan juga maukah kita menggandeng orang-orang di kanan kiri kita, supaya orang di sekitar kita pun boleh melihat masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Sehingga sungguh apa yang Tuhan berikan bagi kita, tagline "The Lord is with us", Tuhan beserta kita, ini boleh sungguh-sungguh menjadi kekuatan kita, boleh sungguh-sungguh kita tangkap, dan boleh sungguh-sungguh kita kuat. Karena itu semua karena ada Tuhan yang beserta dengan kita. Bahkan "The Lord is with us" itu pun boleh kita bagikan kepada orang-orang di sebelah kanan kiri kita. Pada setiap orang kita kenal, kita gandeng mereka, untuk mereka pun boleh punya pengharapan, sebab "The Lord is with us".
Ketika kami mengikuti terus, kami proses menjadi murid-murid-Mu Tuhan, kami sungguh dicelikan bahwa kami masih punya Tuhan yang terus menyertai hidup kami. Kami punya Tuhan yang hidup dan yang bangkit. Dan kami tahu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami masih punya pengharapan, kami punya jawaban ini. Dan gerakan hati kami juga Tuhan, untuk kami memiliki belas kasihan kepada orang di sekitar kanan kiri kami, supaya sungguh Tuhan melalui hidup kami, kami pun bisa menggandeng orang-orang di sekitar kanan kiri kami Tuhan, untuk kami boleh sama-sama tumbuh di dalam Engkau Tuhan, untuk mereka pun boleh menjadi murid-murid Kristus, untuk mereka pun boleh memiliki pengharapan iman di dalam Yesus Kristus Tuhan, untuk mereka pun boleh menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan, untuk mereka pun memiliki harapan dan jawaban di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk visi-Mu yang besar bagi kami di Gideon ini Tuhan. Terima kasih untuk misi yang Tuhan telah berikan bagi kami Tuhan. Sekalipun kami tahu mungkin saat ini terlihat terlalu besar, mungkin ada perasaan dari kami terlalu sulit untuk kami capai, tapi kami tahu the Lord is with us. Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan yang meneguhkan langkah kami, Tuhan yang menyertai kami, sehingga sungguh Tuhan kami bisa mencapai mengerjakan visi misi yang Tuhan berikan bagi kami, dan nama Tuhan dipermuliakan di atas kami. Dan sungguh Tuhan tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan kami memiliki Roh Kudus yang memberi kami kuasa. Sebab itu Allah Roh Kudus, Engkau yang telah memimpin gereja mula-mula sampai hari ini dengan demikian dahsyat. Biarlah Engkau juga yang akan memimpin Gideon yang telah Tuhan Kau lahirkan ini. Allah Roh Kudus yang akan terus memimpin Gideon ini menjadi dahsyat di hadapan-Mu. Supaya sungguh banyak jiwa-jiwa boleh menjadi murid-murid Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami setiap kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita diberkati oleh firman Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Sudah diberi kesempatan untuk kita boleh memberikan persembahan. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberkati kami melalui firman Tuhan. Tuhan juga sudah memberkati kami Tuhan,
Pagi hari ini saya undang jemaat untuk berdiri. Kita akan masuk di dalam doa penutup dan doa berkat. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan kepada jemaat Tuhan GPI Gideon yang baru dilahirkan ini, Tuhan memberikan visi dan memberikan misi amanat agung Tuhan kepada GPI Gideon untuk dilaksanakan di dalam hari-hari masa-masa ke depan. Tuhan, Engkau mempercayakan karya agung Tuhan kepada jemaat Tuhan di sini juga. Tuhan, kami percaya ada Tuhan, rencana Tuhan yang begitu agung dan mulia bagi jemaat Tuhan di sini. Bukakan hati pikiran kami untuk menyambut visi dan misi ini, dan kami digerakkan untuk masuk di dalam pelayanan yang sejati di dalam ladang Tuhan. Dan kiranya Tuhan, Engkau memberikan kepada kami amanat agung ini atas dasar hukum agung, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama di dalam kasih Kristus. Tuhan, supaya pelaksanaan pelayanan ini sungguh-sungguh mempunyai dasar yang benar, yang kokoh kuat, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami bergerak karena mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama untuk memenangkan lebih banyak jiwa buat kerajaan surga. Tuhan, kiranya Roh Kudus akan bekerja di dalam hati, pikiran, di dalam seluruh langkah hidup kami, supaya Tuhan sungguh-sungguh setapak demi setapak visi dan misi ini dapat terlaksana di dalam tubuh gereja Tuhan GPI Gideon ini. Nama Tuhan diagung muliakan, banyak jiwa dimenangkan, kerajaan surga bertambah luasnya. Terima kasih Bapa yang di surga. Inilah doa kami. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya kami mohonkan berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah dengan membawa berkat kasih anugerah daripada Bapa yang di surga. Membawa pulang keselamatan, sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kiranya persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Terpujilah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.